Selamat Halo. pagi anak-anak. Shalom. Shalom. Anak-anak semangat ya di rumah. Semangat. Ya, kita akan mengikuti acara kebaktian anak melalui online. Iya. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Yang pertama apa Pak Arif? Hari penciptaan. Karena Kemarin apa? sudah penciptaan. Iya. Sekarang kok penciptaan lagi? Ya, untuk bulan-bulan ini firman Tuhan membahas tentang penciptaan. Mulai hari pertama, kedua, ketiga, sampai ke-6 dan ke-7 Allah memberkatinya. Ya, kita Iya. pujikan pujian pada hari pertama Allah ciptakan. Pada hari pertama Allah ciptakan terang. Hari kedua jadilah cakrawala. Di hari ketiga Dia ciptakan tumbuhan. Semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat jadilah bulan bintang. Hari kelima Dia ciptakan binatang. Di hari keenam jadilah manusia. Hari ketujuh Allah memberkatinya. Puji Tuhan. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat melimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai. Hidupku aman dalam Tuhan. Sekali lagi ya. Semangat. Pada hari pertama Allah ciptakan terang. Hari kedua jadilah cakrawala. Di hari ketiga Dia ciptakan tumbuhan. Semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat jadilah bulan bintang. Hari kelima Dia ciptakan binatang. Di hari keenam Dia cipta manusia. Hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat melimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai. Hidupku aman dalam Tuhan. Hari lepas hari. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat melimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai. Hidupku aman dalam Tuhan. Hidupku aman dalam Tuhan. Hidupku aman dalam Tuhan. Oke, ya. Iya, kita akan berdoa dulu ya Pak Arif ya. Iya. Semuanya anak-anak yang di rumah lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Ya, berdoa dulu. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus atas perlindungan, penyertaan Tuhan, juga berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah, walaupun secara online tetapi hati kami tetap tertuju kepadamu ya Tuhan. Berkati kami Tuhan di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan puji-pujian kita. Tadi Tuhan menciptakan mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anak-anak harus hafal. Iya, betul. Harus hafal. Nah, salah satu contoh binatang itu binatang yang di air itu apa ya?
Ikan. Nah, lagu ini adalah lagu yang gembira, jadi anak-anak harus bergembira. Dengan bangkit berdiri tentunya ya Pak Arif ya, boleh bangkit berdiri. Judulnya pakai gerakan ikan koki. Ikan koki ya. Ya, betul. Mari. Ya semangat anak-anak, bangkit berdiri semuanya yuk. Ikan koki ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Anak Tuhan harus berjuang, dengan Tuhan kita pasti menang. Khususnya anak kecil-kecil harus gerak ini. Iya betul. Tahu bahwa ikan koki. Ikan koki ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Anak Tuhan harus berjuang, dengan Tuhan kita pasti menang. Oke. Iya. Nah, anak-anak yang di rumah, kita semua berjuang. Khususnya pada saat pandemi ini, anak-anak harus berjuang untuk pakai masker. Ya. Iya, kemana-mana pakai masker. Ini tadi kita nggak pakai masker karena kan ngomong ya, iya. Di mic biar dengar. Masuk di mic, betul. Kalau keluar rumah harus pakai masker, rajin selalu cuci tangan, iya. jaga jarak, iya. Oke. Pasti semuanya udah hafal Pak Arif. Iya. Juga sama seperti kalau setiap minggu anak-anak juga akan memberikan persembahannya. Anak-anak juga hafal kalau nantinya akan dimasukkan dalam amplop, lalu dimasukkan di dalam kotak, ditulisi persembahan sekolah minggu. Iya. Oke, siapkan ya. Iya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan Pak Arif. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Iya, kita boleh dengan sikap berdoa ya Pak Arif ya. Sikapnya yang teduh. Betul. Mari anak-anak, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita akan berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, anak-anak-Mu sudah memuji-muji nama Tuhan. Anak-anak-Mu di rumah siap untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mohon ya Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi guru-guru kami yang akan menyampaikan sabda firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.
Terima kasih anak-anak, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Tuhan berkati. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Entias. Nah, saatnya kalau tadi sudah memuji Tuhan, sekarang saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Cerita firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Allah menciptakan binatang di air dan di udara. Ya. Allah menciptakan binatang di air dan di udara. Nah, anak-anak, binatang di air. Apa ya itu? Iya, ikan. Nah, bagaimana ya menjadi ikan itu? Enak, bisa berenang, gitu ya. Bisa berenang, bisa di air, berenang ke sana kemari. Nah, kemudian kalau binatang di udara, apa ya binatang di udara yang begini itu? Iya, burung ya. Tetapi juga bukan hanya burung saja, banyak binatang-binatang yang terbang di udara. Ya. Bagaimana ya rasanya menjadi burung atau binatang yang bisa terbang? Wah, pasti enaknya bisa terbang ke angkasa tanpa naik pesawat ya. Enggak usah naik pesawat. Kalau kita mau naik di atas, mau terbang di langit, harus naik pesawat dulu, harus beli tiket dulu. Nah, tapi kalau burung tinggal terbang saja. Ya. Nah, ikan kok bisa ya hidup di air? Karena bernafasnya dengan insang. Ya. Dan burung bisa terbang karena punya sayap, itu yang jelas. Ya. Nah, tapi sekarang kita mau melihat akan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjelaskan kepada kita, memberitahu kepada kita, burung-burung dan ikan itu kok bisa ada ya? Siapa ya yang membuatnya? Yuk kita baca yuk. Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai 23. Ya. Bu Entias akan membacakan, anak-anak yang sudah bisa membaca bisa membacanya juga di rumah. Kejadian 1 ayat 20 sampai 23. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air. Dan segala jenis burung yang bersayap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 22 dan 23. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Nah, itu firman Tuhan. Berarti siapa ya yang menjadikan burung, ikan atau binatang yang di udara dan di air itu tadi? Iya, Allah, Tuhan ya, yang menciptakan binatang di air dan di udara. Nah, binatang di air tadi kita menyebutkan di awal tadi ikan. Apakah hanya ikan saja? Banyak macamnya, ya kan? Ayo, apa selain ikan? Ada
ubur-ubur. Gitu. Ada kalau di film SpongeBob itu ada siapa itu? Tuan Krab itu kepiting gitu. Ada apa lagi ya? Ada bintang laut. Ada penguin. Nah, anak-anak ternyata binatang di air saja banyak sekali ya macamnya. Ikan saja jenisnya juga macam-macam ya. Ada ikan apa? Ayo. Ya, siapa yang tahu ikan apa? Ada? Ada ikan apa ya? Ada ikan emas, ada ikan koki yang tadi dinyanyikan gitu, ekornya panjang ya. Terus ada ikan apa lagi? Yang lebar-lebar, ikan kipas. Terus yang biasanya di sate, ikan lele gitu. Itu yang kita tahu, banyak lagi yang belum kita tahu ya. Jenisnya banyak. Ada yang kan yang besar yang di akuarium harganya mahal itu ya, arwana yang mulutnya lebar. Kalau kita mau lihat di akuarium itu kadang kalau kita dekat kayak kita mau dimakan ya. Nah, ikan bermacam-macam. Kalau kita bisa menemukan itu sebenarnya banyak sekali jenisnya ya, tidak hanya 1, 2 atau 10, bahkan bisa ribuan ya. Itu baru ikan. Dan juga bukan hanya jenisnya, bukan hanya namanya yang banyak, warnanya juga indah. Kalau kita lihat ikan kan tidak hanya berwarna hitam, tapi juga ada yang lorek-lorek, ada kuning, ada. Nah, kalau anak-anak suka memelihara ikan apa itu? Cupang, gitu, berta. Nah, itu lebih indah lagi kan warna-warninya, warna ekornya. Ada hijaunya, ada yang merah, indah sekali. Ya. Nah, sekarang kalau binatang di udara, kita tadi bilang kalau binatang di udara burung. Apakah hanya burung saja? Yang itu suka hinggap di bunga-bunga? Ayo namanya apa itu? Yang dari ulat dari kepompong, terus kemudian dari kupu-kupu. Wah, indah sekali juga kupu-kupu dan banyak jenisnya. Ya. Pernah anak-anak mau memegang kupu-kupu karena saking, mandang kok indah sekali, ingin memegang. Ya. Bu Entias pernah dulu waktu kecil lihat ada kupu di bunga, hinggap di bunga. Wah, kupu itu kok warnanya indah. Mau tak pegang. Padahal Bu Entias jalannya pelan-pelan. Ya, pikir Bu Entias, wah biar kupunya enggak dengar langkah saya. Enggak tahu kalau mau dipegang. Pelan. Begitu mau dekat, pikir Bu Entias pasti kepegang ini. Ternyata belum sampai pegang, sudah terbang, sudah tahu ya. Nah, anak-anak, selain kupu-kupu apalagi ya yang terbang? Capung juga terbang ya kan? Kalau bahasa Jawa ada yang punya TTIY ya, itu binatang yang terbang. Apalagi ya? Ya weng suaranya weng kadang kalau kita digigit atau dientup itu jadi sakit. Apa itu namanya? Iya, lebah atau tawon ya. Itu kan terbang. Ada lagi yang kalau siangnya itu tidur dan tidurnya terbalik. Kalau malamnya justru dia cari makan. Apa ya itu? Kelelawar. Kelelawar juga terbang ya. Nah, masih banyak lagi jenis-jenis binatang, baik yang hidup di air maupun yang hidup di udara. Kalau kita melihat binatang-binatang itu pasti kita merasa wah, kagum, indah sekali.
Nah, tapi jangan lupa siapa yang menciptakan tadi? Allah, Tuhan kita. Berarti hebat ya Tuhan kita, hebat Allah kita bisa menciptakan binatang yang begitu banyak, begitu indah ya. Sehingga kita terkagum-kagum melihatnya. Tapi kita jangan hanya kagum melihat ciptaannya, tapi kita terlebih lagi harus kagum kepada Tuhan, kepada Allah kita, ya. Oh iya, ikan tadi kok bisa berenang di air tadi apa ya? Kenapa ya? Karena Tuhan memberikan insang pada tubuh ikan sehingga bisa bernafas di air, bisa berenang, punya sirip dan ekor, bisa digerak-gerakkan dia untuk berenang. Burung bisa terbang karena punya sayap dan juga ekor, ya, sehingga bisa terbang kian kemari. Nah, berarti Allah yang memberikan semuanya itu Allah yang sangat pandai, sangat pintar, sangat berhikmat, ya. Begitu luar biasanya menciptakan binatang-binatang di udara dan di air ini. Nah, bagaimana kita melihat itu? Yang kita harus lakukan adalah kita harus memuji Tuhan. Karena kita sudah mengenal melalui ciptaan itu, kita mengenal Allah itu ternyata dahsyat. Allah itu hebat, Allah itu berkuasa. Tetapi juga Allah itu memelihara, betapa besar kasih Allah kepada ciptaannya, juga kepada kita. Burung-burung dan ikan saja dipelihara Tuhan, apalagi kita manusia. Makanya kita harus mengucap syukur, ya, anak-anak harus mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Harus selalu memuji Tuhan melalui sikap kita taat kepada perintah Tuhan. Kita taat pada perintah Tuhan terhadap alam ciptaannya ini dengan cara apa? Kita memelihara. Kalau kita pelihara ikan di rumah, kita kasih makan. Kalau airnya sudah mulai keruh, kita ganti airnya. Ya. Kalau punya burung, ya dikasih makan. Jangan hanya kita lihat indahnya, mendengarkan suaranya saja, tapi juga dipelihara seperti Tuhan memelihara kita semua. Ya. Nah, ayat hafalan pada hari ini dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 31a. Kejadian pasal 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Oke ya. Kejadian pasal 1 ayat 31a. Ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya, dihafalkan ya, nanti dikirimkan ke grup sekolah minggu. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa? Allah menciptakan binatang di air dan di udara. Dan kita harus selalu memuji Tuhan karena Allah Maha kuasa, maha hebat, maha dahsyat telah menciptakan semuanya itu. Dan Tuhan melalui ciptaannya itu memelihara kita manusia. Yuk kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah berfirman kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menciptakan binatang-binatang di air dan di udara yang begitu banyak dan sangat indah. Sehingga kami mengagumimu ya Tuhan.
Karena Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Engkau hebat. Dan biarlah kami memuji Engkau melalui kehidupan kami dengan taat kepada perintah-Mu dan memelihara alam semesta ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.